Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa cukup lama kita ini hidup di dunia ini. Tidak terasa kita ini cukup lama sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Kita sibuk dengan urusan perdagangan kita. Siang malam yang kita pikirkan berapa lakunya barang saya, berapa sisanya barang saya, bagaimana saya mengembangkan usaha saya. Siang malam kita memikirkan perdagangan kita. Yang menjadi seorang petani, dia sibuk dengan urusan pertaniannya. Nanti pupuknya bagaimana? Ini musimnya sedang musim apa? Musim pari atau musim jagung? Ini musimnya sedang musim kemarau atau sedang musim hujan? Ini harganya padi lagi mahal apalagi murah? Ini ada hama apa tidak? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup lama kita sibuk dengan urusan-urusan dunia. Yang berdagang sibuk dengan perdagangannya, yang menjadi petani sibuk dengan pertaniannya, yang menjadi orang kantoran sibuk dengan urusan kantornya, yang menjadi pengangguran sibuk cari kerjaan, yang jomblo sibuk cari pasangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sibuk ngurus dunia sampai kita ini melupakan persiapan untuk berjumpa dengan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia itu tidak lama. Kita ini di dunia paling 60 tahun, 70 tahun. Dari 60 tahun, 70 tahun itu sudah berapa tahun yang sudah kita pakai?
Yang duduk di depan-depannya rambutnya sudah mulai putih, giginya sudah mulai ompong, dengarkan bayan mulai ngantuk, ini biasanya sudah mau mati nih. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ini sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Semua yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Semua yang kita bangun akan kita tinggalkan. Karir-karir yang kita banggakan akan kita tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana lafi husr. Semua manusia ini pokoknya rugi semua. Semakin dia mengumpulkan dunia, semakin banyak kerugian yang akan dia tanggung. Kalau dia punyanya simpanan 1 juta, berarti ketika mati dia akan kehilangan 1 juta. Kalau dia punya simpanan 1 miliar, berarti kalau dia mati kehilangan 1 miliar. Kalau dia punya tanah, punya rumah, maka dia akan kehilangan semua itu dalam sekejap, ketika nyawa keluar semua tak tersisa. Hadirin yang mulia, bahkan hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking kasihannya orang ahli dunia, orang itu kalau mati mau dikubur di rumahnya pun keluarganya nggak boleh. Rumah yang sudah kita bangun pakai marmer, pakai keramik terbaik, full AC, kalau kita mati keluarga kita mengusir kita dari rumah kita. Ditaruh di mana? Pemakaman umum. Pemakaman umum 2 meter kali 1 meter. Itu pun nanti kalau lama diganti orang lain. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dunia kita ini cuma mampir saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengibaratkan orang yang tinggal di dunia ini karokibin istadalla tahta syajaratin. Orang hidup di dunia ini seperti orang menunggang kuda, istadalla tahta syajaratin, kemudian dia berteduh di bawah pohon. Summa raha, setelah dia tenaganya kembali lagi, setelah istirahatnya dianggap cukup, raha, dia akan meninggalkan pohon itu. Makanya tiang Jawa itu uripnya nggur mampir ngombe. Kata-kata yang pendek tapi penuh dengan arti. Inilah kehidupan dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita meninggalkan dunia, kita akan dimasukkan di dalam alam kubur. Kubur ini adalah ruang tunggu seorang manusia sebelum berjumpa dengan Tuhannya. Orang-orang yang mempersiapkan perjumpaannya dengan Tuhannya dengan persiapan yang sebaik-baiknya, maka alam kubur Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan meluas sepanjang mata memandang. Ketika dia sampai di kubur, datanglah seorang malaikat mengatakan kepada dia, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Ini kalau orang sebelum berjumpa dengan Allah dia siapkan dengan sebaik-baiknya, maka mulai masuk kubur Allah jamu dia dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian nanti manusia-manusia Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan dari kuburnya. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan manusia-manusia di alam mahsyar. Mahsyar ini para ulama, nanti dunia ini yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati maqwiyatun biyamini. Nanti ketika kiamat terjadi, bumi ini didesain ulang oleh Allah sehingga bumi ini menjadi rata.
Tapi mahsyarnya masih di bumi ini, Pak. Mahsyar itu kata para ulama tempatnya nanti di Syria sana. Maka yang mati di Temboro jalan kaki sampai Syria. Yang mati di Papua lebih jauh lagi. Yang mati di Australia lebih jauh lagi. Dikirim oleh Allah SWT. Nanti di mahsyar manusia akan disowankan kepada Allah. Disowankan kepada siapa? Disowankan kepada Zat yang Maha Kuasa. Disowankan kepada Zat yang Maha Esa. Disowankan kepada Zat yang Maha Bijaksana. Disowankan kepada Zat yang mengetahui segalanya. Dihadapkan kepada Zat yang mengetahui zahir kita. Disowankan kepada Zat yang mengetahui dalam-dalamnya kita. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita, apa yang terpikirkan di otak kita, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan sedetail-detailnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rasakan. Kita ini mau sowan kepada siapa ini monggo dirasa. Kadang-kadang rumah sana kita ini sowan kepada Allah, Allah itu siapa gitu. Akhirnya kita tidak mengagungkan, kita tidak mementingkan, kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ini bahaya hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang manusia disowankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mampu bohong sedikit pun di hadapan Allah. Mulutnya terkunci, yang berbicara adalah jarinya. Mulutnya terkunci, yang laporan kepada Allah adalah kakinya. Mulutnya terkunci, yang laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kulitnya. Maka orang-orang itu mengatakan kepada kulitnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Hai kulitku, kenapa kamu ini kok malah ngomong apa adanya? Akhirnya saya hancur gara-gara kamu. Kenapa nggak nipu-nipu dikit gitu loh? Kenapa kamu nggak diam saja? Kan nanti kalau disiksa kan sama-sama kenanya. Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hei manusia, bagaimana saya mau berbohong? Bagaimana saya mau diam? Ini yang menjadikan aku berbicara dan mengatakan sejujur-jujurnya adalah siapa? Allah. Saya tidak mampu berkutik apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah perjumpaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Setiap manusia, siapapun dia. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia seorang presiden, mau dia penjual durian, mau dia penjual tomat, mau dia seorang camat, mau dia penjual roti, mau dia seorang bupati, asalkan dia bernama manusia, nanti dia akan dihadapkan dan disowankan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di sini sama-sama mikir. Lah iya, saya mau sowan kepada Allah itu persiapan apa yang sudah saya buat? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ini enggak persiapan, kita tetap disowannya kan Gusti Allah lah. Enggak bisa kita mengatakan, wah malaikat kan enggak mau sowan sama Allah, saya di dunia aja, enggak bisa. Enggak, semua jamu kita minum, olahraga kita lakukan, semua dokter kita datangkan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah mengatakan kalau sudah waktunya meninggalkan dunia, diajukan enggak bisa, dimundurkan juga enggak bisa. Jadi mati itu diundur betul sakit ya. Malaikat saya ini belum keluar 4 bulan, umur dulu nggak
bisa. Salahmu dewe, malam Jumat kemarin taskil gak berdiri. Maka orang-orang di taskil gak berdiri nanti kalau mati itu menyesal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa persiapan yang harus kita lakukan? Orang yang berjumpa dengan Allah adalah berjumpa dengan kekasihnya. Maka kita lihat diri kita ini kalau mau berjumpa dengan kekasih kita, apa yang kita buat? Yang kita buat adalah dua perkara, hadirin yang mulia. Apa itu? Yang pertama tahliyah, yang kedua tahliyah. Orang itu kalau mau berjumpa dengan kekasihnya, dia mau akad nikah, mau berjumpa dengan calon istrinya, apa yang dia buat? Yang pertama kali dia mulai membersihkan dirinya. Kalau dia seorang petani, maka semakin mendekati hari pernikahannya, semakin sedikit dia pergi ke sawah. Dia mulai mengkosoki kulitnya yang sudah menghitam. Dia amplas sampai melecet sekalian. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dia usaha membersihkan dirinya dari segala dampak, sehingga walaupun hitam tapi hitam yang wangi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kotor sedikit langsung dia bersihkan. Urusan-urusannya mulai diserahkan sama orang lain. Dia fokus persiapan untuk berjumpa dengan kekasihnya. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari tambah hari semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah. Maka kita ini seharusnya tambah tuwe, kudune tambah kata persiapan akhirat, tambah kata tobat. Insyaallah ya. Nah saat ini malah kuwale, tambah tua, tambah metenteng, anggenipun golek dunya. Semakin tua, semakin sungguh-sungguh mencari dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu nanti kalau dia itu tidak persiapan bersih-bersih badan, bersih-bersih dari dosa, nanti dikhawatirkan sowan kepada Allah belum sempat membersihkan dosa. Alangkah malunya kita di hadapan Allah, hadirin yang mulia. Bayangkan kita dihadapkan di hadapan Allah, kemudian Allah bertanya kepada kita, "Idza ma qalani rabbi amastahyaita ta'sini." Hai hambaku, kamu enggak malu loh maksiat di depanku, kamu enggak malu? Tiap hari itu loh saya lihat kamu, segala gerak-gerikmu, segala pikirmu, langkahmu, rencanamu yang ada di dalam hatimu, kemaksiatan-kemaksiatanmu itu saya tahu semua. Amastahyaita ta'sini, kamu enggak malu loh maksiat di depanku? Ada seorang ulama, beliau mengatakan, coba bayangkan kalau Allah bertanya kepada kita, "Hai fulan, tanggal sekian, kamu sembunyi-sembunyi dari manusia, kamu masuk ke dalam kamarmu, kamu tutup tiraimu, kamu kunci pintumu, kamu bermaksiat kepadaku di situ. Kamu menjaga pandangan istrimu, kamu usaha agar istrimu tidak tahu kemaksiatan, kamu usaha agar anakmu tidak tahu keburukanmu, kamu usaha agar saudara-saudaramu tidak tahu keburukanmu, tapi kau membiarkanku menatap keburukanmu. Aj'altani ahwanan nadhirina ilaik." Hai manusia, segitu rendahnya aku kah sehingga pandanganku tak kau anggap sama sekali? Coba kita rasakan ini Gusti Allah itu dawuh dumateng kita, kamu gak izin loh ngarep masjidku udah tuduh gak izin loh. Coba
Tidak, ini kita rasanya gitu. Gak izin lah, ditaskel gak ngadeg macam itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Wa tukhfidh dzamba an khalqi wa bil isyani ta'tini. Kemudian Allah mengatakan kepada kita, hai fulan, dulu kamu di dunia maksiat kepadaku, kau sembunyi-sembunyi dari manusia, dan kau gak pernah minta maaf kepadaku. Wa bil isyani ta'tini. Sampai sekarang kemaksiatan mulai ujung rambutmu sampai ujung kukumu masih kau bawa di hadapanku. Coba kita bayangkan pripun nasib kita, bagaimana nasibnya kita kalau dihadapkan di hadapan Allah dalam keadaan mata kita masih punya dosa, telinga kita masih punya dosa, mulut kita masih punya dosa, perut kita dipenuhi dengan dosa. Alangkah menyesalnya kita dan alangkah menderitanya kita nanti di sana. Maka hadirin yang mulia, mumpung kesih urip, monggo kita tobati dosa-dosa kita. Insyaallah benar. Dosa apa? Semuanya. Dosa mata kita tobati, dosa mulut kita tobati. Karena mulut ini adalah perkara yang ringan. Lesan kita ini Pak, betul kan balungi, lemir, lunyu, menggerakkan tanpa usaha, tapi dari situlah kita bisa masuk surga dan dari situlah kita masuk neraka. Na'udzubillah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yatakallam bil kalimah la yu'bau biha min sakhatillah la yu'bau biha. Ada seorang ngomong satu kata, kalimat itu satu kata, tapi kata-kata itu dibenci oleh Allah. Dia tidak mempedulikannya karena begitu ringannya, begitu pendeknya, dia tidak peduli. Tetapi gara-gara satu kata itu dia terjun ke neraka selama 70 tahun jauhnya. Hadirin yang muliakan Allah SWT, monggo kita lihat diri kita, mulai rambut kita. Ini dari rambut kita ini ada yang haram apa tidak? Ini rambut saya ini melarang aturan Allah apa tidak? Cukuran saya ini sesuai dengan arahan baginda Nabi apa tidak? Nanti matanya dicek. Ini mata saya ini saya gunakan untuk melihat apa saja. Habib Umar hafizahullah ta'ala beliau mengatakan, hei manusia, ini mata yang kau pakai sekarang ini adalah mata yang nanti engkau akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mata yang mau kau gunakan untuk memandang Allah Subhanahu wa ta'ala kau gunakan untuk bermaksiat kepadanya? Apakah mulut yang kau gunakan untuk membaca firman-firmannya kau gunakan untuk menggunjing manusia dan kau kotori dengan daging-daging manusia? Hadirin yang muliakan Allah SWT, monggo kita lihat rumah kita. Ini rumah ini dibangun dari mana? Duitnya dari mana ini? Kita lihat motor kita. Ini motor yang kita naik itu motor dari mana? Motor hasil salaman kali BRI ini loh. Motor yang betul-betul murni halal 100%. Ini kita pikir, apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang masuk di dalam perut kita ini harus betul-betul diperhatikan. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bihi, atau kama qala Nabi SAW. Setiap daging yang mana daging itu tumbuh dari perkara haram, fannaru awla bihi, maka neraka lebih layak untuk kita. Nanti kita pikirnya, ini daging kita itu tukul saking pundi, tukul saking duit riba atau tukul saking duit halal. Pakaian kita, baju kita, kendaraan kita. Hadirin yang mulia, orang itu kalau makanannya haram, pakaiannya haram, doa sampai jungkir balik, Allah tidak akan mengabulkan doa dia. Dikatakan dalam satu hadis, ada seseorang yang rambutnya daul-daul, bajunya compang-camping,
mukanya penuh dengan debu, merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi mengatakan, fa'anna yustajabulah. Pakaiannya haram, makanannya haram, fa'anna yustajabulah. Bagaimana mungkin rengean-rengean yang seperti itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kalau sedangkan yang Allah melihatkan, mumpung kita terus gesang dunia, mumpung kita masih di dunia, mari kita cucurkan air mata kita, kita bakar hati kita dengan api penyesalan kepada Allah. Ya Allah, kalau getun ya Allah, maksiat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, saya menyesal ya Allah, mata saya kugunakan untuk perkara yang haram ya Allah. Ya Allah, saya menyesal dan tobat kepadamu dan tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Ini telinga ini isi ini betul karu-karuan, mulai ngerungok ning ngrumpi sampai perkara-perkara dosa kula lebokne tobat kula ya Allah. Bagaimana ini insyaallah ya. At-ta'ib kaman la tambalah. Orang itu kalau mau merengek kepada Allah, mau menangis kepada Allah, mau bertobat kepada Allah, mau kembali kepada Allah, Nabi mengatakan kaman la tambalah, maka dia nanti sowan kepada Allah dalam keadaan seakan-akan gak pernah punya dosa yang mulia. Semoga kita semua ditolong Allah untuk bertaubat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, setelah orang itu badannya bersih, badannya sudah wangi, maka ada perkara yang kedua yang perlu diperhatikan. Apa itu? Tahliyah, hiasan yang dia pakai demi untuk berjumpa kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, walaupun kita ini wangi, resik, tapi kita jumpa dengan kekasih kita nggak pakai pakaian, bagaimana bentuknya? Maka kekasih kita akan jijik dengan kita, hadirin yang mulia. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau sowan kepada Allah, mau berjumpa dengan Allah, marilah kita hiasi diri kita dengan hiasan pakaian yang sebaik-baiknya. Apa itu pakaiannya? Pakaiannya adalah amal agama. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita ini mau memakai perhiasan, maka langkah pertama kita harus belajar dulu mana pakaian yang cocok untuk saya. Kita mau jadi nganten, kita ini orangnya hitam legam, maka kalau kita pakai perhiasan yang warnanya hitam semua, niku bojone ningali langsung semakut lah. Karena apa? Karena nggak tahu ilmu perhiasan. Kalau orangnya hitam, pakainya yang terang. Kalau kulitnya terang, pakai pakaian yang agak gelap. Pecinya yang pas. Kadang-kadang orang tuh niatnya berhias, tapi malah aneh. Pakai sorban kegedean, saking besarnya sampai jalannya keberatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang seperti ini niatnya mau berhias, malah bentuknya gak karu-karuan. Begitu juga ada manusia-manusia itu gak mau belajar. Ada manusia-manusia ini gak mau ngaji, gak mau belajar ilmu, gak mau kumpul sama ulama. Akhirnya apa? Akhirnya perasaannya, amalnya amal kebaikan, ternyata amalnya malah amalan yang dibenci oleh Allah. Jadi ini penting ngaji ini memiliki Pak. Tiang niku ning mboten ngaji, rumangsane ndamel kesaenan, rumangsane nulung umat, malah jadi merusak umat, malah jadi mboten karu-karuan bentuke. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Ada manusia-manusia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia nggak mau belajar, nggak mau ngaji, akhirnya ngawur. Ini melestarikan budaya gambiongan Pak. Maka nanti di Maulid Nabi kita akan memasukkan seni budaya Jawa gambiongan, dan Maulid Nabinya semakin meriah.
Niku Kanjeng Nabi mirsani malah duka, boten malah remen kalau sedang ning kaula mulyakaken. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sering-sering ngaji, sering-sering kumpul ulama supaya apa? Supaya hiasan kita yang akan kita sowankan kepada Allah adalah hiasan yang pantas dan hiasan yang pas untuk kita. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hiasan yang pas untuk kita, maka hiasan itu harus dipakai semuanya. Orang tuh kalau mau nikah, celananya harus dipakai, sarungnya dipakai, kokonya dipakai, mahkotanya dipakai, sepatunya dipakai, baru kelihatan ganteng. Begitu juga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Amal agama ini semuanya ini ada unsur hiasan di dalam diri kita. Maka amal agama itu jangan dipilih-pilih. Kalau Pak pilih dakwah mawon wiritan-wiritannya santi loh. Mula ngaji-ngaji sapa ngaji 10 tahun kalau guru telung dino cek 3 dino. Hadirin yang mulia, orang yang milih-milih amal ini seperti orang mau ketemu kekasihnya, saya tak pakai celana tok aja lah. Saya tak pakai mahkota saya aja lah. Bajunya enggak usah. Akhirnya bentuknya ini mboten karu-karuan. Klambi niku dadi apik, nek serasi lan dinggo sedaya. Makanya amal agama dakwah kedah dilampahi, zikire kedah dilampahi, ibadah kedah dilampahi, khidmate nggih kedah dilampahi. Insyaallah dhewe. Orang khidmat tok enggak mau ibadah ya kleru. Kalau anu Pak, kalau bagian isah-isah lengser mawon. Kalau bagian parkir mawon, salate mboten isah. Mboten bisa swarga, Pak. Isa-isa gitu lakoni parkir noto motor malam Jumat termasuk bagian dari khidmat. Kita ngangkati lengser, kita kerjakan. Sholat waktunya ibadah, kita harus ibadah. Waktunya kita memperjuangkan agama, naik ke gunung, turun ke hutan-hutan, ke pelosok-pelosok menjumpai umat, kita kerjakan juga. Bagaimana ini? Insyaallah boleh. Lah nikulah nembe kita mengke agama niku sempurna. Kados dene sinten? Kados dene para sahabat. Para sahabat itu adalah manusia-manusia yang komplit. Manusia-manusia yang biasanya itu komplit. Imannya dikuatkan, sholatnya dimaksimalkan sampai madhep saestu dumateng Gusti Allah. Sholatnya betul-betul tunduk kepada Allah, betul-betul konsentrasi 100% kepada Allah. Kalau sudah zikir hadirin yang mulia, Masya Allah, la ilaha illallah, mereka zikir itu saking nikmatnya, mereka itu seperti pohon yang bergoyang-goyang diterpa angin. Mboten ngrasa lungguh munyernya tasbih bari sak lho lah kok wis azan subuh. Inilah para sahabat ini yang kadung madhep dan Gusti Allah pun lali dunya, lali anak, lali bojo, sing kelingan namung Gusti Allah. Ngajine nggih mboten karo-karuan. Sahabat ini ngaji ini sampai giliran. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau punya tetangga. Maka bilang sama tetangganya, "Hei tetanggaku, hari ini kamu tugasnya ngaji sama Rasulullah SAW. Saya hari ini tugasnya cari duit. Nanti apa yang kamu dapat dari Nabi, ceritakan kepada saya. Nanti duit saya bagi sama kamu. Nah besok saya yang ngaji, kamu yang kerja." Yang berikutnya benar enggak? Dengan mondok, kalau tak sing batas sakto, mungkin ilmu ini sangat mondok, bareng nih kalau. Anu bener, kadang kerja kuat juga tuh sampai masjid resik. Sampai saya mau kurut nih kalau kurut daftari kalau mulai dari sawah nih, daftari mulai nopon. Yang berodah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu, urusan ilmunya dimaksimalkan, urusan zikirnya dimaksimalkan, urusan ikramnya kepada saudara muslimnya, Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Sampai diceritakan dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
mereka itu rela mengalah dengan temannya walaupun mereka sendiri sedang kesulitan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat radhiyallahu anhu di dalam ibadahnya, di dalam taklimnya, di dalam zikirnya, di dalam khidmatnya, mereka betul-betul murni, meligi murni krana Gusti Allah. Hatinya itu betul-betul mereka bersihkan dari rasa-rasa yang tidak jelas, dari berharap kepada makhluk, hilang itu, riya kepada makhluk, hilangkan dari hati mereka, betul-betul murni karena Allah. Dan mereka kalau sudah waktunya berjuang, mereka lupa pulang. Hadirin yang mulia, maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sahabat itu jadi apa? Jadi seorang kekasih yang memakai hiasan lengkap, yang siap sowan kepada Allah kapan saja. Sahabat niku hiasan niku sae kabeh, rapi sedaya. Sampai Nabi mengatakan bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, siapapun di antara sahabat, siapapun dia, mau sahabat dari manapun, kalau dia sahabat dan kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk dan surga insyaallah untukmu. Jadi sahabat ini kerana apa kok sakit dieloi kabeh? Kalau sahabat itu komplit Pak, amalannya ini kok mboten sepotong-sepotong, amalannya mboten dicuil-cuil, amalannya mboten dipilih-pilih, tapi dilambahi sedaya. Bagaimana hadirin? Insyaallah hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat itu bisa tawajuh salatnya, bisa meningkat imannya, bisa baik akhlaknya, bisa ikhlas hatinya. Ini karena adanya kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Dari rumah ke rumah, seorang demi seorang didatangi. Dari hasil kerja Nabi inilah akhirnya keluarlah manusia-manusia yang istimewa. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin orang-orang seperti sahabat lahir di tengah-tengah kita, kalau kita ingin wali-wali jedul malih, ahli-ahli zikir jedul malih, santri-santri sing ahli ngaji jedul malih, orang-orang yang ahli khidmat keluar lagi, maka bagaimana kerja Nabi ini kita buat di dalam kehidupan kita. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja Nabi itu ibarat seperti pabrik. Kalau pabrik mulai berproduksi, maka hasil mulai keluar. Saat ini tiang-tiang sini namun sambat, masya Allah Pak. Orang sekarang tidak seperti zaman dulu. Anak-anak zaman dulu adab-adab sama bapaknya. Sekarang anak-anak dipanggil bapaknya nggak mau, sibuk game online semuanya. Masih marahin Pak loh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang saling ngeluh, wah dulu Pak, zaman kecil saya ngaji masih pakai petromak, masjid penuh. Nah sekarang ini lampunya sudah terang, speakernya kenceng, yang azan itu, yang komat itu, imamnya itu, makmumnya jin. Kata Pak, tiang-tiang sami risau kata. Tapi hadirin yang mulia, risau-risau saja, prihatin saja, tapi pabriknya tidak dinyalakan, ya tidak akan menghasilkan apa-apa. Maka hadirin yang mulia, nek pengen anak putu kita dados tiang-tiang soleh, dados ahli-ahli agama, dados tiang-tiang sing cedhak dumateng Gusti Allah, monggo dakwah Kanjeng Nabi niki kita wujudaken malih, kita lampahi malih. Insyaallah dimulai. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pabrik itu kalau berhenti, maka hasil produksi pabrik masih bisa dinikmati. Sehingga berhentinya pabrik itu seakan-akan nggak kerasa. Kan pom bensin tutup wis gak apa-apa, yang tangkiku bensin cukup. Tapi lama-lama lho, tahu-tahu kok mobilnya macet. Ternyata pabrik bensin sudah tutup. Begitu juga dengan yang mulia, kalau dakwah ini gak kita buat, kita nggak mau gerak, dekem mau tenggriok, pengen dikeloni terus kalian boleh ini Bu.
Hadirin yang mulia, ya yang di masjid masih ada, yang pakai peci masih ada, yang berjubah masih ada. Tapi nanti lama-lama meredali. Naudzubillah. Akhirnya sing tangga lirin iman dados tiyang kafir. Lho saestu nih. Sinten sing ngira? Andalusia itu kerajaan, pernah berdiri kerajaan Islam di sana. Bani Umayyah yang menegakkan Abdurrahman Ad-Dakhil, Spanyol kok. Ini pun dados kerajaan Islam, bahasanya bahasa Arab, menjadi bahasa idola di sana. Tapi sing dakwah padha kesel wis tak mulih tak pijetan ae musuh corona nyapa to kurat-kurut wis. Turu dangu akhirnya hilang sedaya. Sing keri namung bangunane mboten dados masjid malih, dados museum, dados gereja. Gara-gara napa? Gara-gara dai-daine sami kesel boten purun budal. Makanya guys, dan yang kau muliakan, bagaimana kerja dakwah ini kita mulai lagi. Insyaallah dulu lah. Monggo sing pengen anak putune tesih tetap soleh, tesih tetap solehah, tesih tetap ngamali agama, monggo kita saat ini mujahadah keluar 4 bulan negeri jauh. Insyaallah dulu lah. Maka yang niat Pak, monggo Pak. Mari insyaallah. Takaza pertama bagi yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh adalah berangkat hijau 4 bulan. Silakan. Monggo. Jamaah-jamaah yang sudah terbentuk di masing-masing malakoh, di setiap zon ada jamaah bayangan, sudah ada tahapan-tahapan, dikuatkan lagi niatnya dengan berangkat ke depan untuk daftar. Mari jamaah. Monggo. Masya Allah saat ini mulai digampang nih kali Gusti Allah. Lalu sing gada-gada harta, sing duit turah-turah nih, monggo Pak, 4 bulan hijau. Jadi usaha iman Pak kali duit itu di iman-iman kita tinggal mati Mas. Timbang dirasane anak-anaknya tiga huruf mang bener Pak. Monggo Pak. Ya, mari ya. Sama 4 bulan hijau. Dan ini sing niat PB pun jeneng mawon, monggo. IPB sekawan bulan 4 bulan hari PB sowan dumateng para masyayikh. Niat riyen mangke jenengan niate tenanan awalnya dibuka kali Gusti Allah. Ini marai kita niku dereng patek tenanan niate akhirnya terus ditutup ini. Mari Pak, batal IPB sekarang niatnya daftarnya sekarang tapi berangkatnya dimusyawarahkan. Mari. Monggo. Berangkatnya dimusyawarahkan. Monggo daftar kita persiapkan. Misalnya ini dalam negeri gampang-gampangan 4 bulan dalam negeri. Monggo Pak. Masya Allah, ini tandur menbaca Pak. Mari Pak, kalau Pak. Tandur menbaca jeneng napa malih. Tunggu ini sawahnya ini panen tandur malih betul sudah dakwah. Monggo Pak, 4 bulan 4 hari silakan. 4 bulan 4 hari. Yang kemarin belum sempat sama-sama santri menyelesaikan 4 bulan 40 hari pun ini diskon kau-kaulan nih. Monggo Pak. 4 bulan 40 hari dalam negeri. Mari Pak. Baik yang jauh maupun dekat. Nek usum taskil ngeten iki niku enten sing remen, enten sing susah. Nek jenengan niku jumeneng, Kanjeng Nabi rawamen setan susah. Tapi jenengan lenggah mawon wah setan selamatan. Dan jenengan ngeremen dengan Nabi ngeremen setan iki. Monggo. Terus kare jenengan mau niki benar-benar. Monggo. Mari lah, insyaallah 4 bulan 40 hari. Mari 4 bulan 40 hari. Mari. Insyaallah semuanya ada jenengan mulai. Sane Mas Turoh. Sing niat Mas Turoh njenengan mawon. Mari Pak. Ya Mas Turoh. 12 hari 10 hari. Yang akan keluar dari halaman 3 hari. Saya terkait taskil Mas Turoh. Mari silakan. Mari. Berapa hari saja untuk keluar Mas Turoh? Bersama istri, bersama keluarga, wanita, supaya kenal yang usaha agama dan tanggung jawab usaha agama. Mari Pak, Mas Turoh, silakan. Berangkatnya dimusyawarahkan. Mari. Insyaallah semuanya ada jenengan mulai. Ya saat ini jenengan jaduman tiga-tiga sekawan-sekawan janjian nek ajeng berjuang mikirnya agama niku njing kapan.
Kita menasring musyawarah kapan tandure, kapan panene, ngaten niku mun biasa sakniki musyawarah kapan berangkatnya 4 bulan. Insyaallah ya. Jangan sampai kita meninggalkan tempat ini dalam keadaan belum punya niat untuk berjuang. Orang itu kalau dalam hati belum ada niat berjuang, niku nek mati sak wayah-wayah niku mati mboten pati apik. Ya mati itu bisa menjaga kebala ini. Maka bagaimana kita usaha bikin kematian kita menjadi kematian yang paling indah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.